kita akan membahas tugas pertidaksamaan rasional kita. Yang pertama, 2x plus 9, x min 1. Nah, kita gunakan cara yang pertama ya. Kita dengan memindahkan ini angka 1 ini ke kiri ya. Jadi kita akan membentuk pertidaksamaan fx per gx kurang dari 0 ya. Kurang atau sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita tahu kalau min 1 itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Kita perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya x min 1, berarti ini nanti x dikurang ya. X min 1 per x min 1. Karena x min 1 per x min 1 itu adalah 1 ya. Nah, kurang atau sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kurangkan 2x kurang x sisa x. 9 kurang min 1 jadi plus ya. Plus 1 jadi plus 10. Berarti bawahnya adalah x min 1. Sudah sama penyebutnya, kurang dari 0. Nah, coba perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini ada dua persamaan ya. Linear-linear yang atasnya adalah x plus 10, x min 1. Nah, x plus 10 itu sebagai titik batasnya adalah x min 10. Yang bawahnya x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 1. Ingat ya, pembilang tidak boleh apa? Tidak boleh 0. Jadi x-nya tidak boleh 1 ya. X-nya tidak boleh 1. Jadi kalau ini ada tanda sama dengan, berarti jangan disamadengankan satunya. Jadi kalau kita lihat yang min 10 ya, kita taruh min 10 di sini. Ini ada tanda sama dengannya, kita hitamkan. Karena yang penyebab 10 kan yang di atas. Yang di atas penyebab 0 ya. Tetapi yang di bawah jangan sama sekali ya. Berarti satunya di sebelah sini. Satunya jangan dihitamkan. Nah, yang diminta kurang dari 0. Kita ambil yang pertama adalah kurang dari min 10, kita ambil min 11 ya. Kalau kita kerjakan, berarti min 11 tambah 10 per min 11 kurang 1. Atasnya lah min 1, bawahnya min 12. Jadi kalau min bagi min jadi positif ya. Nah, jadi di sini positif. Nah, antara min 10 sampai dengan 1 kita ambil 0. 0 paling gampang. Berarti ini 0 tambah 10. 0 dikurang 1. Berarti 10 dibagi min 1. Plus dibagi min jadi min ya. Nah, jadi min di sini. Kemudian yang lebih dari 1 adalah 2. Nah, 2 tambah 10 per 2 kurang 1. Itu sama saja dengan 12 per 1. 12 per 1 adalah positif ya. Positif bagi positif adalah positif. Jadi positif. Tapi yang diminta apa soalnya? Yang diminta adalah apa? Yang kurang atau sama dengan 0. Berarti kita nyatakan seperti ini. Walaupun katanya ada kata sama dengan, tapi pembagi di bawah tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, jadi ini himpunan penyelesaiannya di sini. Jadi apa ini? Min 10 ya, boleh tanda sama dengannya x, tetapi x tidak kurang dari 1. Min 10 x kurang dari 1, jawabannya adalah A ya. Nah, A. Sekarang soal yang nomor kedua. 2x min 7 per x min 2. Nah, sama dengan nomor yang pertama, kita nyatakan dalam bentuk fx per gx kurang atau sama dengan 0 ya. Min 7, ini x min 2, dikurang 1 ya. Kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0 ya. Nah, kalau 1 itu, kalau lihat penyebutnya x min 2, berarti kita nyatakan bahwa 2x min 7, x min 2, ini bisa dinyatakan dengan apa? X min 2 per x min 2. Sama sudah penyebutnya ya. Karena x min 2 per x min 2 adalah 1. Nah, ini langsung 2 kurang x, berarti x sisanya ya. Min 7 dikurang min 2. Berarti min 7 tambah 2, berarti min 5. Bawahnya adalah x min 2. Kurang dari 0. Jadi batas ya, x min 5 itu sama dengan 0, berarti x-nya adalah 5. Yang kedua, x min 2 itu sama dengan 0, berarti x-nya adalah 2. Tetapi ingat ya, 2 ini, x min 2 ya, itu adalah penyebut atau pembagi ya. Jadi pembagi 0 itu tidak dibenarkan ya. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, kalau demikian,
Kita bikin garis bilangannya ya. Garis bilangannya. Yang pertama adalah, batas yang pertama adalah 5 dan 2. 2 dulu ya. 2 dan 5. Nah, kita tes aja yang di tengahnya aja. Karena kita tahu ini nggak ada yang kuadrat, jadi tidak apa ya, selang-seling seperti itu, plus minusnya. Nah, sekarang kita antara 2 dan 5, kita ambil yang 3, yang terendah ya, 3. Berarti ini 3 kurang 5 per 3 kurang 2 ya. Ini negatif 2, bawahnya 1. Jadi negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif ya, negatif ya. Kalau negatif di sini negatif, berarti tetangganya positif. Tetangga di sini positif. Tapi jangan sama sekali nggak nguji kalau bentuk yang kuadrat ya. Kalau demikian yang diminta yang kurang dari 0, ingat 2 ini nggak masuk ya. Kenapa? Karena kalaupun ini sama dengan 2 ini penyebab 0 pembaginya. Tetapi 5 masuk. Jadi kita hitamkan yang 5 aja. Lalu kita yang negatifnya kita selesaikan ya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? 2x kurang atau sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat kuncinya ini ya, E ya. 2 kurang dari x kurang dari 5. Jawabannya E ya. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini hampir sama dengan nomor 1 dan 2 ya. Kalau kita ubah ini berarti min 2x plus 11 per x plus 2 dikurang. Ingat, kalau 1 itu bisa dinyatakan dengan apa? X plus 2 per x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini min 2 dikurang x berarti x-nya bertambah berapa? 3 ya, min 3x. 11 dikurang 2, ini kurang ya, kurang 2, berarti 9 plus 9 per x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ingat penyebab 0, hati-hati ya, x plus 2 itu berarti yang menyebabkan 0 berapa? X min 2 ya, berarti x tidak boleh sama dengan min 2, itu harus diingat. Batasnya yang pertama min 3x ditambah 9 itu sama dengan 0. Min 3x sama dengan min 9, berarti x-nya adalah 3. Yang kedua adalah x plus 2 itu sama dengan 0, x-nya adalah min 2. Oke ya. Kalau demikian kita bikin garis bilangannya. Garis bilangan yang pertama yang min 2 ya. Min 2, kemudian yang ketiga yang positif 3. Nah, ingat positif 3 ya. Itu boleh. Kenapa? Karena yang penyebab 0 di atas ya. Karena ini ada kata sama dengannya, ada kurang dari sama dengan, tetapi min 2 tidak diperbolehkan. Oke ya. Sekarang min 2 dan 3 kita ambil apa? 0 lah ya. Berarti min 3 kali 0 ditambah 9 per 0 tambah 2, ini adalah 9 per 2. 9 per 2 apa? Positif ya, positif. Jadi tengah-tengahnya adalah positif. Nah, otomatis tetangganya ini negatif. Setelah positif, negatif. Oke ya. Yang diminta kurang dari 0. Yang kurang dari 0 yang mana? X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 3. Lebihnya dikasih sama dengan ya, karena 3 masuk ya, termasuk. Hati-hati ya, karena kadang-kadang ada soalnya yang bedanya di tanda lebih atau sama dengannya ya. Ada sama dengannya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke ya. Jadi X kurang dari min 2 atau X lebih atau sama dengan 3. Jawabannya adalah B ya. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 ini jangan sama sekali
mengalih silang, karena mungkin ada syarat yang kita lupakan ya kalau mengalih silang. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk apa? X min 2 ya per X min 1. Kita kurangkan dengan X min 5 dalam kurung ya. Dalam kurung X min 4 kurang atau sama dengan 0. Nah, ingat kalau bentuk seperti ini kita kalikan. Ini boleh kita menyamakan penyebutnya adalah apa? X min 1 kali X min 4. Jadi X min 2 nya itu dikalikan X min 4 dikurang X min 5 nya dikalikan dengan X min 1. Nah, itu baru kurang dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kalau kita kuadratkan jadi X kuadrat ya. Min 4X ditambah min 2X berarti min 6X ya. Min 2 kali 4, min 4 jadi plus 8. Ini yang pertama. Dikurang yang kedua X kuadrat ya, min 1 ditambah 5, min 5 berarti min 6X ditambah 5 per X min 1 X min 4. Oke ya. Nah, kalau kita ini kurang dari 0, maaf ya, kurang dari 0, kalau kita sederhanakan ini habis ya, habis min 6 min plus 6 berarti 0 ya. Kemudian 8 dikurang 5 sisa 3. X min 1 X min 4. Nah, kalau bentuk seperti ini hati-hati, karena yang X min 1 dan X min 4 itu berada di bawah, maka itu tidak boleh dihitamkan. Berarti ada 2 titik ya, berarti min 1 ini ya batasnya. Saya tulis batasnya di sini. X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya 1. X min 4 sama dengan 0 berarti X-nya 4 ya. Tapi ini tidak boleh ya syaratnya. Syaratnya di sini X tidak boleh 1, X tidak boleh 4 ya. Nah, kalau demikian ini 4 di sini. 1 ya. 1. Nah, walaupun ini ada kata sama dengan, tapi 1 dan 4 ini penyebab 0, pembaginya penyebab 0, jadi hindari. Jadi yang kita minta yang kurang dari 0, coba ingat, usahakan yang bawahnya ini kan atas sudah jelas atasnya positif ya. Nah, yang bawahnya, yang bikin dia negatif di mana? Misalnya di antara sebelum 0, misalnya X-nya sama dengan 0. Berarti bawahnya negatif dengan negatif. Berarti ini jadi positif ya. Kalau setelah 1, X-nya adalah 2, atasnya 3, bawahnya 2 kurang 1 adalah 1, tetapi 2 kurang 4 adalah min 2. Jadi ini negatif ya, negatif. Jadi ini positif ya. Ini negatif, ini positif ya. Nggak usah dicari. Kalau X sama dengan 5 jelas ya. Atasnya apa? Atasnya 3, bawahnya 4, sampingnya 1, berarti positif ya. Nah, jadi kalau kita minta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti di sini ya. Kurang dari 0. Jadi hasilnya yang ini. Berarti karena 1 dan 4 tidak boleh, syaratnya tidak boleh 1 dan 4. Walaupun ini ada tanda sama dengan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X, X kurang dari 4. Kita lihat kuncinya adalah C ya. 1 kurang dari X, X kurang dari 4. Sekarang soal yang nomor 5. Ini sudah sama dengan kurang atau sama dengan 0 ya. Kita nggak perlu lagi memindahkan. Cuma kita faktorkan. Ini X kuadrat plus 2X plus 1. Ini apa? Ini bisa dinyatakan dengan apa? Kuadrat ya. X min 3. Dibagi X min 2 kurang atau sama dengan 0. Nah, perhatikan yang nggak boleh siapa? Berarti X tidak boleh sama dengan 2 karena 2 kurang 2 0 ya, yang lain boleh. Nah, sekarang kita ada titik batasnya. Titik batasnya di sini yang pertama X plus 1 itu sama dengan 0, X itu adalah min 1, X min 3 itu sama dengan 0, berarti X-nya adalah 3. Kemudian yang terakhir adalah X
min 2 itu sama dengan 0, berarti X-nya 2. Perhatikan, ini nanti kuadrat. Kuadrat itu tidak dipermasalahkan ya. Kenapa? Karena dia selalu positif. Nah, sekarang batasnya adalah dari min 1, 2, dan 3. Min 1, 2, 3. Oke ya. Nah, coba perhatikan yang nomor 5 ini. Kalau kita nyatakan kenapa 1 itu selalu positif, kita abaikan sebetulnya ya. Berarti yang ada cuma min 2 dan 3. Coba kita perhatikan antara min 1. Min 1 kita ambil berapa? X-nya adalah sebelum min 1 adalah min 2. Maka ini hasilnya apa? Ini kita abaikan ya. Abaikan ya. Karena selalu positif. Min 2 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan tetap positif, yang negatif juga tetap positif. Cuma kita lihat yang di atasnya. Ini yang min 2. Min 2 berarti ini min 5. Per min 2 di bawah dikurang 2 min 4, jadi positif ya, jawabannya positif. Ini positif. Nah ingat, biasanya kalau bentuk kuadrat sebelahnya pasti positif juga. Sekarang kita ambil 0, berarti yang atasnya berarti min 3 ya, yang bawahnya min 2 ya, per min 2. Min 3 per min 2 kan juga positif. Sama seperti saya jelaskan kemarin ya, bahwa bentuk yang kuadrat ini sebenarnya diabaikan ya, bentuk diabaikan ya. Karena apa? Karena min 1, X plus 1 dikuadratkan itu tetap selalu bilangan positif. Nah sekarang yang kita uji adalah antara 2 dan 3. Nah kalau nggak mau, misalnya gini, biasanya bentuk ini pasti misalnya 2,5 ya, kita ambil 2,5. 2,5. 2,5, X-nya adalah 2,5. Maka yang atas 2,5 kurang 3 adalah min 0,5. 2,5 kurang 2 adalah 0,5. Nah, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi antara 2 dan 3 negatif. Nah, sekarang setelah 3, pasti 4 ya. 4, bawahnya berarti 4 dikurang 3 adalah 1. 4 dikurang 2, 2. Jadi ini positif bagi positif, positif. Nah, oke ya. Jadi yang diminta kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Atau ada sama dengannya. Berarti 3 ini masuk ya. 3 masuk ya. Nah, jadi yang diminta ini ya. Nah, jawabannya ini ya saja. Nah, ingat ya, saya ulangi lagi. Bilangan yang dikuadratkan seperti ini, X plus 1 kuadrat, titik batasnya min 1, dia di sebelah kiri maupun sebelah kanannya selalu positif. Tapi yang kebetulan yang diminta adalah antara 2 dan 3 ya. Kurang dari atas sama dengan 0, antara 2 dan 3. 3-nya masuk, berarti penyelesaiannya di sini ya. Berarti 2, 2-nya nggak boleh, X. Tapi 3-nya diperbolehkan ya. Jadi sama dengan 2. Jawabannya D ya. Jawabannya D ya. Nih. Nah, sekarang kita nomor 6. Ini lanjutkan. 2. Nomor 6. 2X plus 7 per X min 1 kurang 1. Kurang atau sama dengan 0 ya. Saya pindahkan satunya. Berarti 2X plus 7. Ini X min 1 dikurang X min 1, X min 1 kurang dari 0. Nah, kalau kita kurangkan ini 2X kurang X sisa X. 7 dikurang min 1 jadi 7 plus 1 plus 8. Bawahnya adalah X min 1 kurang dari 0. Berarti batasnya adalah X plus 8 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 8. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. Cuman syaratnya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Hati-hati ya. Nah, jadi kita bikin garis bilangannya di bawah ini ya. Berarti batasnya antara 1 dan min 8. Berarti min 8 dulu kan ya. Baru 1 ya. Nah, coba perhatikan. Saya ambil satu saja. Ini satunya, ini 8 boleh dihitamkan ya. Saya ambil selangnya di antara min 8 dengan 1. Cukup itu aja ya. Berarti kalau saya ambil 0, X sama dengan 0, berarti apa? 0 tambah 8, 0 kurang min 1,
0 kurang 1 ya, berarti 8 per min 1 sama dengan min ya. Berarti min di sini. Di sini otomatis plus lah. Ini plus karena ini tidak ada bilangan kuadrat ya. Jadi kita yang diminta kurang dari 0 berarti di sini posisinya. Berarti himpunan penyelesaiannya min 8. Min 8-nya masuk, jadi ada sama dengannya X, tetapi satunya tidak diperbolehkan ya. Kuncinya min 8 X kurang 1. Min 8 X. Min 8 kurang atau sama dengan X. X kurang dari 1. Jawabannya A ya. Nomor yang ketujuh. Nomor 7. Nah, perhatikan soal nomor 7. Ini tidak nyatakan 1 per X min 2 lebih dari 1 per 3. Ingat ya, kalau kita nyatakan bentuknya kita pindahkan semua ya, karena harus lebih dari 0 ya. Ini sepertiganya pindah ke kiri, lebih dari 0. Nah, kalau ini penyebutnya adalah X min 2 dengan 3. Berarti yang atasnya kali 3, kali 1 ya. Yang sebelahnya 1 kali X min 2. Berarti bawahnya boleh sudah dikalikan. Penyebutnya adalah X min 2 kali 3. Lebih dari 0. Nah, kalau kita hitung 3 kali 1, 3. Tapi ini ada min 1 kali min 2, berarti plus ya. Berarti 3 plus 2 adalah 5. Min 1 kali X min X. Bawahnya 3X min 6 ya. Lebih dari 0. Syaratnya apa? Syaratnya apa? X itu tidak boleh sama dengan 2. Karena 2 kurang 2, 0 ya. Nah, jadi kita cari batasnya. Batasnya boleh ya 5 min X itu sama dengan 0. Min X sama dengan min 5. X-nya adalah 5. Kemudian 3X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6. X-nya adalah 2. Tapi ini 2-nya sebagai titik batas saja ya. Kemudian yang habis itu 5. Nah, saya mau ambil yang sebelah sini dulu. Sebelah 2 pasti ada 0 ya. Saya ambil 0. X-nya 0. Berarti 5 dikurang 0 per 3 kali 0 dikurang 6. Kita lihat 5 dikurang 0 berarti 5. 3 kali 0 dikurang 6 adalah min 6. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Jadi sebelah ini adalah negatif. Jadi otomatis yang sebelahnya positif. Karena tidak ada sama dengan, 5-nya tidak dibuat hitam ya. Nah, jadi penyelesaiannya apa? Yang lebih dari 0 yang mana? Lebih dari 0 yang ini. Saya nggak cari yang sebelah kiri dari 2, sebelah kanan dari 5 ya. Karena kita tahu kebiasaannya seperti positif, negatif, negatif. Kecuali kalau ada kuadrat ya. Nah, jadi penyelesaiannya 2X 2 kurang dari X, X kurang dari 5. Ini kuncinya ya. Jawabannya adalah C ya. Yang nomor 8. Soal nomor 8 ini kurang lebih sama dengan soal-soal sebelumnya ya. 5X kurang 1. X plus 2 lebih atau sama dengan 1. Nah, ini 5X kurang 1 per X plus 2. Untuk menyamakan penyebutnya berarti dikurang 1. Berarti ini X plus 2. Ini X plus 2. Lebih atau sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, ini jadinya 5 kurang X. 5X kurang X adalah 4X. Min 1 dikurang 2 adalah min 3. Bawahnya adalah X plus 2. Lebih atau sama dengan 0. Ingat, X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Batasnya adalah 4X min 3 itu sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 3. Adalah 3 per 4. Yang ke bawah X plus 2 sama dengan 0. Jadi saya bikin gambarnya. Yang min 2 di sebelah sini. Kemudian 3 per 4. Karena ini lebih atau sama dengan 0 ya. Berarti yang boleh yang atas ya. Yang atas. Berarti 3 per 4 yang atas. Tapi yang min 2 tidak boleh. Nah, sekarang antara min 2 dengan, kita ambil min 2 dengan 3 per 4 adalah 0. Saya nggak uji lagi yang lainnya ya.
Ini 4 kali 0 dikurang 3 per 0 tambah 2. Berarti sisanya min 3 per 2. Ingat, min 3 itu negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi ini negatif ya, tetangganya pasti positif. Nah, positif. Oke. Cuman yang diminta apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti ini ya, kurang dari 2, min 2. Lebih dari lebihnya kurang dari ini ya, X kurang dari 2 atau X lebih atau sama dengan 3/4. Kita cek ya kuncinya. Kuncinya X kurang dari min 2, 3/4, jawabannya adalah C ya. Ini nih. Ini ada kuncinya ya. Nah, nomor 9 ini kita nyatakan juga dalam bentuk apa? Pindah ruas ya, per X dikurang X lebih atau sama dengan 0. Nah, ingat, supaya ini penyebutnya X, berarti ini dikalikan X. Jadi ini 3X min 2 per X. Ini jadi X kuadrat per X. Sama ya, jadi X. Nah, ini kuadratnya ditaruh di depan min X kuadrat ya. Plus 3X min 2 per X. Jadi ini lebih dari 0. Nah, ingat, X-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena pembaginya 0. Nah, saya senang membalik ya. Saya membaliknya. Jadi ini jadi saya baliknya. Ini jadi plus ya, X kuadrat. Ini jadi min 3X. Yang belakang jadi plus 2 per X. Tapi arah pertidakssamaannya berubah. Nah, ini bisa difaktorkan. X min berapa? X min 1, X min 2 per X. Kurang atau sama dengan 0. Ingat, ini kalau kita faktorkan seperti ini ya. Jadi batasnya apa? Yang pertama X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Yang bawah pasti X-nya 0 ya. Dia ada 3 titik batasnya. Lalu kita bikin garis bilangan. Bilangannya ya. Yang pertama adalah mulai dari 0 ya. 0, kemudian 1, 2. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah 0. Yang 1 dan 2 boleh ya? Boleh. Ingat, tandanya sudah berbalik arah ya tadi. Nah, sekarang sebelum 0 kita ambil sebelum 0 kita ambil X min 1 ya. Min 1 berarti min 1 kurang 1 adalah min 2. Min 1 kurang 2 adalah min 3. Bawahnya min 1. Ini positif, di atas yang bawah negatif. Jadi hasilnya negatif. Berarti negatif ya. Kita karena ini tidak ada yang dikuadratkan, jadi ini positif. Ini negatif, ini positif. Nah, kita cek ya. Kita cek yang mana yang diminta adalah yang ini. Kita yang pakai ini ya, bukan ini. Pakai yang ini. Ini yang dipakai, bukan yang kurang dari 0 ya. Bukan yang ini. Yang dipakai adalah kurang dari 0. Ada di mana kurang dari 0? Sini. Yang ini ya, kurang dari 0. Kemudian yang berikutnya ada dua interval ya. Berarti kurang dari 0. Berarti X kurang dari 0. Ini yang pertama. Atau yang kedua antara 1 masuk ya. 1 diperbolehkan. X kurang atau sama dengan 2. X kurang dari 0. 1. Ini jawabannya E ya. Jawabannya E. Jawabannya E. 1 kurang atau sama dengan X. X kurang atau sama dengan 2. Dengan X kurang dari 0. Jawabannya E ya. Nah, sekarang soal yang terakhir ya. Soal nomor 10. Ini dinyatakan bahwa 13X ditambah 39 per X plus 12 kurang dari 0. Nah, syaratnya ya, ingat, tidak boleh pembagi 0, berarti min 12 ya. Karena min 12 tambah 12 adalah 0. Nah, sekarang coba. Batasnya berarti ada 2 ya. Batasnya adalah 13X ditambah 39 itu sama dengan 0. Berarti 13
X itu sama dengan min 39. Berarti X-nya adalah min 3. Yang bawahnya plus 12 itu adalah 0, berarti X-nya adalah min 12. Nah, kalau kita nyatakan dalam garis bilangan berarti yang terendah tadi min 12 ya. Min 12, yang habis itu yang tertinggi adalah min 3. Nah, coba perhatikan ya. Min 12 dengan 3. Nah, sekarang saya ambil satu saja sebelum min 12, setelah min 3. Setelah min 3 pasti ada 0 ya. Sebelah sini ya, sebelah min 3 adalah 0. X-nya sama dengan 0. Berarti 13 kali 0 ditambah 39, bawahnya 0 ditambah 12. Berarti bawahnya jadi 39 per 12. Atasnya positif, bawahnya positif, hasilnya adalah positif. Berarti di sini positif. Nah, otomatis di sini negatif. Di sebelahnya adalah positif. Kita boleh nggak usah nguji karena tidak ada bentuk bentuk kuadrat ya. Jadi kita boleh mengujinya karena tidak ada bentuk kuadrat. Nah, coba perhatikan ya. Yang diminta adalah kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaian ini mana? Yang kurang dari 0 pasti adalah di antara 12 dengan min 3. Min 12, ya maaf, min 12 dan min 3. Oke ya, kalau kita lihat min 12 dan min 3, kuncinya min 12 dan min 3 adalah D ya. D. Himpunan penyelesaiannya adalah min 12 kurang dari X, X kurang dari min 3. Nah, kalau kita lihat kuncinya adalah DD ya, min 12 kurang dari X, X kurang dari min 3. Nah, demikian pembahasan soal kita tentang pertidaksamaan rasional.